Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih bisa bertemu dalam tatap muka melalui video di pelajaran PPKN kelas 8 pertemuan ketiga. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap diberikan semangat dalam belajar. Oke, di bab 2 ini kita akan membahas tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang 1945 serta Peraturan Perundang-undangan Nasional. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah makna UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Nah, dengan demikian pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, nah di dalam makna undang-undang dasar ini mengandung nilai yang namanya nilai universal dan nilai lestari. Nilai universal artinya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Kalau nilai lestari yaitu mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjamin landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini makna masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ada 4 alinea ya. Yang pertama, kita akan membahas alinea ke-1 atau alinea pertama. Nah, alinea pertama merupakan asas dalam mendirikan negara yang terdiri atas 2 hal. Nah, yang pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kedua, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dengan demikian bahwa jelas ya, negara yang didirikan oleh bangsa Indonesia adalah sebuah negara atau sebuah bangsa atau nation states yang berdiri di atas hak yang dimilikinya, yaitu hak untuk merdeka. Makanya di alinea pertama ini yaitu isinya ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Nah, alinea kedua, visi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa yang merdeka dengan jelas diungkapkan dalam alinea kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat bermakna sebagai negara bangsa atau nation state yang bebas dari penjajahan maupun penindasan negara lain, serta berhak menentukan segala kebijaksanaannya berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya. Nah, alinea ketiga yaitu berdasarkan asas kemerdekaan dan visi yang ingin diwujudkan, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Nah, menyadari sepenuhnya bahwa ya, kemerdekaan yang telah dicanangkan, terus kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan hanya dapat terlaksana sepenuhnya karena apa? Karena berkat Allah Subhanahu wa taala atau berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, alinea keempat. Nah, dalam alinea ini diungkapkan tentang prinsip-prinsip dibentuknya pemerintah sebagai instrumen politik dan tugasnya. Untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan, pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan 2 tugas pokok. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Nah, yang kedua atau yang B yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi, nah, atau istilah Latin yaitu Constitution. Dalam bahasa Inggrisnya Constitution.
yang berarti menetapkan atau membentuk. Jadi, konstitusi berarti aturan-aturan pokok dan dasar tentang negara, bangunan negara, tata negara, dan aturan-aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa. Nah, konstitusi sebagai kerangka negara yang diorganisasikan dengan dan atau melalui hukum menetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Yang kedua, fungsi dan lembaga-lembaga tersebut. Ketiga, hak-hak tertentu yang ditetapkan. Terus, menurut latar belakang munculnya ide konstitusi, suatu konstitusi yang muncul bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membatasi penguasa-penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, untuk melindungi hak asasi manusia. Dan terakhir, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Oke, terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Mudah-mudahan video yang kalian tonton dapat kalian pahami dengan baik. Pembahasan hari ini kita cukup sampai di sini, dan jangan lupa sering-sering baca buku ya, agar ilmunya tetap nempel di otak gitu ya. Nah, untuk minggu depan kalian jangan lupa buka halaman 23, yaitu tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas tentang konstitusi yang berlaku di Indonesia. Oke, tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.